Tokoh yang satu ini memang terasa unik. Ia mampu menguasai dua disiplin ilmu sekaligus, yaitu ilmu yang berkaitan dengan teknologi dan ilmu yang berkaitan dengan spiritualisme atau tasawuf. Ia bernama Abu Musa Jabir ibnu Hayyan yang akrab disebut Gebert. Kemampuannya itu sungguh luar biasa. Betapa tidak, kedua disiplin ilmu tersebut begitu menyatu dalam diri Jabir. Tokoh yang dikenal sebagai ahli kimia ini lahir di pusat peradaban Islam, yakni di kota Kufah, Irak. Ayahnya bekerja sebagai penjual obat. Jabir kecil menerima pendidikannya dari Raja Bani Umayyah, Khalid ibnu Yazid bin Muawiyah, dan imam terkenal Ja'far Shodiq. Ia juga berguru kepada Barmaki Vizir pada masa kekhalifahan Abbasiyah pimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ditemukannya kimia oleh Ibnu Hayyan ini membuktikan bahwa ulama di masa lalu tidak hanya berkutat pada bidang ilmu-ilmu umum. Sesudah ilmu kedokteran, astronomi, dan matematika, bangsa Arab memberikan sumbangannya yang terbesar di bidang kimia. Tulis sejarawan barat Philip Kitty dalam karyanya History of the Arabs. Berkat penemuan ini pula, Jabir ibnu Hayyan dijuluki sebagai bapak kimia modern. Dalam karirnya, ia pernah bekerja di laboratorium dekat Bawah di Damaskus. Jabir mendasari eksperimen-eksperimennya secara kuantitatif dan instrumen yang dibuatnya sendiri menggunakan bahan dari logam, tumbuhan, dan hewani. Adalah kebiasaannya mengakhiri sesuatu eksperimen dengan menuliskan, "Saya pertama kali mengetahuinya dengan melalui tangan dan otak saya, dan saya menelitinya hingga sebenar mungkin, dan saya mencari kesalahan yang mungkin masih terpendam." Dari Damaskus, ia kembali ke kota kelahirannya, Kufah. Setelah 200 tahun kewafatannya, ketika penggalian tanah dilakukan untuk pembuatan jalan, laboratoriumnya yang punah kembali ditemukan. Di dalamnya didapati peralatan kimianya yang hingga kini masih mempesona, dan sebatang emas yang cukup berat. Jabir ibnu Hayyan membuat instrumen pemotong, peleburan, dan pengkristalan. Ia menyempurnakan proses dasar sublimasi, penguapan, pencairan, kristalisasi, pembuatan kapur, penyulingan, pencelupan, pemurnian, sematan, amalgamasi, dan oksidasi reduksi. Semua ini telah ia siapkan tekniknya, praktis hampir semua teknik kimia modern. Ia membedakan antara penyulingan langsung yang memakai bejana basah dan tak langsung dengan memakai bejana kering. Dialah yang pertama kali mengklaim bahwa air hanya dapat dimurnikan melalui proses penyulingan. Dalam setiap karyanya, Jabir melaluinya dengan terlebih dahulu melakukan riset dan eksperimen. Metode inilah yang mengantarkannya menjadi ilmuwan besar Islam yang mewarnai Renaissance dunia barat. Namun demikian, Jabir tetap saja seorang yang tawadu dan berkepribadian yang mengagumkan. Dalam mempelajari kimia dan ilmu fisika lainnya, Jabir memperkenalkan eksperimen objektif, suatu keinginan memperbaiki ketidakjelasan spekulasi Yunani. Akurat dalam pengamatan gejala dan tekun mengumpulkan fakta, berkat dirinya, bangsa Arab tidak mengalami kesulitan dalam menyusun hipotesa yang wajar. Tulis Robert Briffault. Terobosan Jabir lainnya dalam bidang kimia adalah preparasi asam sendawa, hidroklorik, asam sitrat, dan asam tartar.
Penekanan Jabir di bidang eksperimen ini dikenal tak ada duanya di dunia. Inilah sebabnya mengapa Jabir dianugerahi kehormatan sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern oleh sejawatnya di seluruh dunia. Bahkan dalam tulisan Max Meyerhoff disebutkan, jika ingin mencari akar pengembangan ilmu kimia di daratan Eropa, maka carilah langsung karya-karya Jabir ibnu Hayyan. Jabir telah menunjukkan betapa pentingnya eksperimen dan memberi nasihat supaya melakukan percobaan dengan teliti dan dengan penuh sabar. Terutama pada abad ini ketika teori 4 unsur, api, air, udara, tanah, sangat populer dan ahli sains sibuk dengan teori perubahan bentuk unsur khususnya perubahan logam menjadi emas. Bagi Jabir, bagian ruhaniyah manusia dapat berubah melalui proses kimia dari jiwa yang rendah menjadi jiwa yang murni. Perubahan ini seolah-olah suatu mukjizat seperti perubahan logam murah menjadi emas. Beliau mempunyai kecenderungan untuk mempelajari ilmu batin dari filosofi klasik. Jabir juga membuat rujukan-rujukan termasuk nama-nama ahli filosofi Yunani seperti Arino, Pythagoras, dan Socrates. Seluruh karya Jabir ibnu Hayyan lebih dari 500 studi kimia, tetapi hanya beberapa yang sampai pada zaman Renaissance. Di antara bukunya yang terkenal adalah Al-Hikmah Al-Falsafiyah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin berjudul Summa Perfectionis. Ide-ide eksperimen Jabir itu sekarang lebih dikenal atau dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimiawi, utamanya ada bahan metal, non-metal, dan penguraian zat kimia. Sayyid Husain Nasr menyatakan bahwa guru dari Ibnu Jabir Hayyan adalah Imam Ja'far Shadiq. Dari sang imam inilah Jabir banyak mengetahui seluk-beluk dunia mistik Islam. Dan lantaran itu pula, Jabir berhak menyandang lakop atau gelar sebagai sufi pertama. Meski pada masa sebelum kemunculan tokoh kimia ini, banyak lahir tokoh-tokoh sufi sekalibur Imam Hasan Basri, Abdul Wahid ibnu Zaid, Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar, dan lain-lain. Tetapi tetap saja gelar sufi jatuh pada Abu Musa Jabir ibnu Hayyan. Kenapa? Profesor Dr. Said Aqil Siraj menegaskan bahwa gelar sufi pertama memang layak diberikan kepada Jabir, sebab ia adalah tokoh yang mengembangkan hipotesa zikrullah dengan pendekatan dhamir atau kata ganti. Jabir membahas kata ganti ana, saya, atau mutakalim wahda, atau orang pertama, anta, kamu, orang kedua, dan huwa, dia, orang ketiga, dan penggunaannya dengan kajian secara filosofis. Untuk memudahkan memahami teori dhamir ala Jabir bisa diringkas dalam bentuk contoh-contoh berikut. Seseorang, misalnya bernama Ahmad, berjumpa dengan kita. Lalu kita menyapanya, mau kemana kamu? Ila aina anta. Kata kamu atau anta dalam kalimat tersebut berisi atau berujuk kepada Ahmad. Lalu dijawab, aku mau ke pasar. Ana sa'adhabu ila syuk. Dalam kalimat ini, kata aku atau ana juga merujuk kepada Ahmad. Selanjutnya, ketika menjadi berita dan diceritakan kepada orang lain, maka kalimat tersebut berubah dengan ungkapan, dia pergi ke pasar. Huwa ila syuk. Di sini pun kata dia atau huwa berujuk kepada Ahmad. Persoalan muncul. Setelah Ahmad meninggal dunia, kemana kembalinya kata dhamir atau kata ganti yang dulu pernah berisi atau berujuk kepada Ahmad? Dalam pemahaman yang lebih mendasar, pertanyaan itu menjadi, bagaimana nasib kata ganti setelah makhluk sirna? Bagi Jabir ibnu Hayyan tidak lain kembali kepada aku, kamu, dan dia.
ana, anta, dan huwa, yang hakiki yakni zat, yang paling berhak mengucapkan aku, yang paling berhak diucapkan kamu, yang paling berhak diberitakan dengan ungkapan dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah rujukan dhamir yang hakiki, sedang manusia hanya pinjam kata-kata tersebut, paling lama dengan melihat umurnya sekitar 70 tahunan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, adalah azali, langgeng, dan abadi. Artinya yang wujud hakiki adalah Allah semata. Kesimpulan pemikiran Jabir ibnu Hayyan inilah yang membuat dirinya mendapat laqab atau gelar sebagai sufi pertama kali. Begitulah sosok Jabir ibnu Hayyan, tokoh yang memiliki dua dimensi sekaligus yang terpatri dalam dirinya, sosok sebagai ilmuwan dan sosok sebagai sufi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.